Pada tayangan sebelumnya telah dibahas bahwa Tuhan telah memperlihatkan prosesi kematian Yesus di Yerusalem. Dan menjawab pertanyaan Musa tentang namanya, Yesus memperlihatkan salibnya yang bertuliskan namanya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa Latin. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud sebagai bahasa Ibrani pada abad pertama adalah bahasa Aram Syria yang diadopsi oleh orang-orang Yahudi dalam pembuangan Babel. Musa mengerti tulisan Ibrani berbahasa Aram. Di situ tertulis Matius 27:37 dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Inilah jawaban pertanyaan Musa tentang siapa nama Tuhan. Yeshua, diakronimkan Yahwa. Artinya dia inilah Yesus yang mati tergantung dan bangkit. Galatia pasal 3 ayat 13. TB, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa yang terjadi di gunung tinggi itu bukanlah roh Musa dan roh Elia yang mendatangi Yesus di abad pertama, melainkan tubuh kemuliaan Yesus yang mendatangi Musa dan Elia pada zaman mereka masing-masing. Ketika Petrus menawarkan mendirikan kemah, awan kemuliaan menutupinya, dan Allah berfirman dari langit menyatakan bahwa Yesus inilah yang harus didengarkan. Tadi sudah kita bahas, dialah seorang nabi yang akan dibangkitkan sesuai dengan kitab Taurat. Tapi, mengapa Allah tidak secara terang-terangan memperkenalkan namanya Yesus kepada Israel? Inilah misteri ilahi. Nampaknya Allah telah mempersiapkan Yerusalem sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Banyak orang yang ingin melihat secara langsung kehadiran Tuhan di dunia. Lukas pasal 10 ayat 24 Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 17-18, TB, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu, sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan nama aku? Bukankah nama itu ajaib? Kejadian 32:29-30, TB, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ulangan 12:5 Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi.